Oke, berjumpa lagi dengan saya Rudi di channel saya. Hari ini saya mau membahas sedikit karena dari video yang kemarin saya posting, beberapa ada yang tanya ke saya, ada yang via WA atau message ke saya, tanya mengenai sebetulnya kok bagus mana sih antara Nogi atau PJJ dengan Gi. Dan buat saya sih sebetulnya dua hal itu sama-sama menariknya buat saya, karena dua hal itu serupa tetapi tidak sama. Jadi memang pada garis besarnya sebetulnya dua hal itu sebetulnya harus kita pelajari bersama-sama gitu loh. Cuman kalau memang ada orang tertentu yang lebih prefer untuk Gi atau ada lagi yang lebih prefer untuk Nogi, itu saya tidak bisa ngomong, itu adalah preferensi pribadi. Karena ngomong di murid saya sendiri pun ada beberapa yang lebih suka untuk Nogi, ada juga beberapa yang lebih prefer, mereka lebih suka untuk latihan dengan Nogi. Buat saya it's okay. Dan memang dua kelas itu dua-duanya memang ada. Oke, mulai dari kelas fundamental pun saya juga ada kelas yang Gi, ada kelas Nogi. Di kelas umum pun ada yang Gi, ada kelas yang Nogi. So, buat saya sih nggak ada masalah. Tapi sedikit saya mau kasih tambahan-tambahan sedikit, oke? Memang kalau nanti kita belajar lebih lanjut, memang akan ada beberapa cukup banyak perbedaan teknikal antara Gi dan Nogi. Tetapi pada tahap awal saat ini kita mulai belajarlah dari teknik-teknik yang basic fundamental dulu. Kenapa? Teknik basic fundamental itu pada dasarnya teknik-teknik yang works baik di Gi maupun di Nogi. Contoh paling gampang misalkan kita belajar upah escape. Upah escape mau Anda lakukan di kelas Gi maupun di kelas Nogi, basically adalah hal yang sama. Ataupun teknik-teknik seperti ambar misalkan di Gi maupun di Nogi, oke lah ada perbedaan pada gripping, tetapi pada dasarnya teknik itu adalah sama identik. Atau teknik-teknik seperti RNC itu adalah teknikal yang akan fundamental dan itu berlaku universal baik di Gi maupun di Nogi. Jadi kita harus mengutamakan untuk belajar Brazilian Jiu-Jitsu itu mulai dari teknik-teknik yang fundamental itu lebih dulu. Jangan kita melihat yang terlalu jauh lebih dulu. Misalkan Anda melihat ke arah seperti Gordon Ryan misalkan, dia memang sangat jago di Nogi dan memang jago banget sih memangnya, dan dia memang spesialisasi, dia belajar di sana. Tapi pada awalnya pun dia juga belajar sampai dia brown belt atau apa, dia masih pakai Gi juga sebetulnya di situ. Oke, jadi buat saya dua hal itu adalah yang kita belajar dari basic, itu adalah hal yang sama dulu, itu yang harus kita pahami lebih dulu. Oke, sekarang kita bicarakan sedikit mana perbedaannya. Yang paling mendasar adalah pada baju yang dipakai. Oke, banyak anak-anak baru yang mau bergabung, pertanyaannya adalah saya ikut di Gi atau di Nogi. Ya, saya bisa paham Gi Brazilian Jiu-Jitsu kadang-kadang agak mahal, dalam artian agak mahal sih sebetulnya nggak mahal-mahal amat. Kita gantung merek yang aja yang dipilih kan, karena betul baju itu bisa awet sekali, dipakai bertahun-tahun pun juga sebetulnya nggak ada masalah. Jadi itu adalah investasi kalau Anda memang ingin belajar Brazilian Jiu-Jitsu sebetulnya. Nah, dari perbedaan baju, Gi semua bagian bisa di grip, collar bisa di grip, sleeve bisa di grip, celana, belt itu semua boleh di grip. Jadi ada teknik-teknik yang memang nyaman sekali dengan menggunakan gripping-gripping itu. Misalkan teknik takedown misalkan. Di kelas Gi kita bisa melakukan shionage, kita bisa melakukan tarikan-tarikan Gi dan sebagainya yang membantu. Tetapi kalau kita misalkan di kelas Nogi, bandingan dengan menggunakan sleeve tidak ada, collar nggak ada. Akhirnya kita melakukan technical seperti double leg takedown, kita lakukan single leg takedown, atau kita lakukan teknik-teknik ankle pick misalkan dan sebagainya. Jadi itu memang akan bercabang, itu akan memang berbeda sekali karena perbedaan itu disebabkan karena tidak ada grip yang tersedia dari baju tadi. Oke. Jadi memang akan ada perbedaan-perbedaan. Mana yang lebih bagus saya tidak bisa ngomong, itu personal masing-masing orang. Anda harus coba dulu untuk Anda tahu. Oke, Anda harus tahu, coba supaya Anda ngerti rasanya di sini seperti apa, di sini seperti apa, mana yang akan Anda lebih seriusi nantinya.
Oke, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, oleh karena masalah pakaian perbedaan baju tadi, makanya ada speednya juga berbeda. Kalau nogi itu jauh lebih cepat karena lebih slipping, ada keringat, ada yang bisa di grip. Jadi Anda tidak bisa hold, lebih susah untuk Anda hold di posisi berlama-lama. Misalkan mau mendapatkan posisi set control, misalkan itu lebih susah untuk hold karena nggak ada baju yang bisa di grip, nggak ada celana bisa di grip. Lawan juga akan lebih slippery, lebih gampang untuk mereka escape. Nah, akibatnya itu contohnya, oke. Jadi oleh karena itu, karena temponya juga lebih cepat, keuntungannya adalah Anda karena bisa gerakan cepat, Anda terbiasa untuk Anda berpikir lebih cepat, refleks Anda juga akan lebih cepat. Itu membantu sekali ya. Tapi juga di sisi yang lain Anda bisa lebih cepat capek. Anda kadang-kadang kalau yang masih baru sekali kadang-kadang lebih gampang bingung karena gerakannya bisa sangat random sekali, gerakannya tidak ada bisa di hold dan sebagainya. Tapi dilakukan dua-duanya juga itu bagus sekali. Cuman memang sekarang saya kembalikan lagi, kadang-kadang untuk orang yang mungkin lebih tua, mungkin dia nggak mau yang gerakannya terlalu cepat dan sebagainya, berlatih dengan gi tentunya buat dia akan lebih nyaman tentunya. Tetapi buat mereka yang masih muda, mungkin yang lebih suka berkompetisi, tentunya dengan nogi itu akan lebih fast pace, lebih full power, mungkin bisa lebih speed dan sebagainya. Tentunya ini sangat menarik karena juga ada varian-varian teknik yang bisa dicoba dan sebagainya, juga menarik. Dan yang ketiga tentunya kembali ke alasan basicnya kenapa mulai Brazilian Jiu-Jitsu. Kalau tujuannya, oh saya mau belajar ini untuk sport, buat saya kalau tujuannya untuk sport nggak ada masalah. Anda belajar gi atau no gi itu dua-duanya kan sangat bagus buat badan. Jadi mau Anda mau untuk melangsingkan badan, mau melatih napas supaya lebih kuat, fisiknya supaya lebih baik dan sebagainya, baik gi maupun no gi itu menawarkan keuntungan yang sama. Oke, yang kedua ada orang yang mau belajar untuk self defense. Nah, buat saya self defense sama. Anda gi dan no gi itu sebetulnya tidak ada masalah sebetulnya, karena toh misalkan kita boleh berpikir gi, kita bisa anggap orang itu ada yang pakai di jalan pakai jaket, ada yang pakai kemeja, ada yang pakai kaos dan sebagainya, itu sama aja. Kita bisa tarik, kita bisa grip dan sebagainya. Oke, ataupun yang pakai nogi juga buat saya itu sama saja sebetulnya. Kita tidak mau megang bajunya, kita bisa grip di lengan, di kepala, itu sama. Persoalannya adalah apakah di kelas Anda itu diajarkan materi-materi self defense. Oke, karena pada dasarnya Brazilian Jiu-Jitsu adalah sebuah self defense martial art, tetapi karena cukup banyak berkembang di bidang sport, terkadang tidak semua sekolah Brazilian Jiu-Jitsu itu mengajarkan materi-materi mengenai self defense. Contoh gampang, Anda di jalan mungkin Anda ditarik orang, Anda dicekik dari belakang mungkin, atau Anda digrip dari belakang. Tidak semua mengajarkan hal-hal seperti itu. Nah, ini ada hal sedikit berbeda yang harus dilatih terus-menerus. Tentunya itu kembali ke sekolahnya masing-masing, oke? Kemudian satu lagi, ada lagi yang berfokusnya saya mau belajar Brazilian Jiu-Jitsu tujuannya untuk saya MMA. Nah, kalau yang ini jawaban saya cukup jelas. Sebetulnya lebih diutamakan kalau tujuannya memang MMA, Anda utamakan berlatih dengan menggunakan nogi. Karena kalau Anda belajarnya di gi, boleh juga boleh, tetapi ada persoalannya adalah Anda terbiasa untuk bermain dengan gripping yang di baju, di lengan dan sebagainya, yang sebetulnya kalau Anda bermain untuk MMA itu nggak ada. Oke, jadi itu kebiasaan yang nggak perlu sebetulnya. Anda harus biasakan untuk grip ada di lengan, Anda grip di elbow, mungkin Anda grip di neck, yang itu semua hanya ada di nogi. Oke, jadi Anda kalau memang tujuannya untuk MMA, fokuskan aja di sana. Oke, dan jangan lupa fokuskan juga Anda tambahkan BJJ Anda dengan
punch. Jadi ada chance kalau bisa di punch. Dan kadang kita di tempat di Shaka pun kita kadang-kadang berlatih sebulan sekali atau 2 kali kita akan berlatih dengan menggunakan glove. Jadi kalau kita boleh ngomong kita mengecek realita dalam artian posisi-posisi tertentu kadang-kadang kita dengan gampang bisa dipukulin orang kan. Jadi jangan sampai konyol di jalan. Oke, jadi buat saya itu yang membedakan antara gi dan no gi. Kalau tanya orang bagus mana, buat saya dua-duanya sama-sama bagus, dua-duanya sama-sama bermanfaat, dua-duanya ya memang itu tekniknya semua ada sebetulnya, cuman tergantung pada kebutuhan, tergantung kepada preferensi pribadi, Anda lebih suka yang mana, dan ya sekali lagi Anda harus coba keduanya untuk Anda tahu mana yang lebih cocok. Oke. Kalau buat saya pribadi, buat saya mau gi, mau no gi itu adalah basic jujitsu, itu adalah hal yang sama. Buat saya the same. Oke, jadi kayak uang itu adalah dua sisi mata uang. Jadi just the same. Itu adalah mata uang yang sama sebetulnya. Oke, kalau saya pilih untuk saya melakukan dua-duanya, tapi selebihnya itu adalah pilihan Anda masing-masing. Oke, see you on the mat, host.